Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Abdul Hakim dengan NIM 202410101064. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengerjakan modul praktikum pada mata kuliah data mining, yaitu mengenai perceptron dan ensemble classification. Nah, untuk tugasnya itu ada dua. Yang pertama, ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Masing-masing gunakan perbandingan testing 0,2, 0,3, dan 0,4. Lalu tuliskan akurasinya. Untuk tugas yang kedua, yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging classifier dengan base classifier perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Gunakan perbandingan test set sebesar 0,3. Masing-masing gunakan perbandingan n estimators sebanyak 100, 200, dan 300. Lalu tuliskan akurasinya. Oke, langsung saya buka kode editor saya. Nah, yang pertama kali dilakukan yaitu mengimport library-nya. Di sini ada beberapa library. Yang pertama yaitu Pandas untuk memanipulasi datanya. Lalu di sini saya menggunakan standard scaler untuk pre-processing-nya. Di sini standard scaler ini menggunakan standar deviasi, berbeda dengan min-max scaler yang menggunakan minimum dan maksimum. Lalu di sini saya mengimport juga train test split untuk membagi dataset nanti menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Lalu di sini saya mengimport model perceptron, lalu mengimport model ensemble yaitu bagging classifier, dan juga mengimport matrix yaitu untuk menilai akurasi skornya. Setelah mengimport library, di sini saya meload datasetnya. Datasetnya juga diambil dari sklearn, yaitu menggunakan load wine dan juga load breast cancer. Nah, kedua fungsi ini itu dieksekusi akan menghasilkan sebuah dictionary. Nah, dari dictionary ini nanti dijadikan sebuah data frame yang mana datanya itu diambil dari dictionary pada key data. Lalu untuk nama kolomnya menggunakan dictionary tersebut pada key fitur names. Lalu untuk baris ini itu hanya menambahkan atributnya saja. Lalu untuk kelasnya atau targetnya itu membuat kolom baru menggunakan nama data frame-nya, lalu nama kolomnya, lalu diisi datanya, yaitu ada pada dictionary tadi pada case target. Nah, itu tadi untuk dataset wine. Untuk dataset breast cancer juga sama caranya, yaitu membuat data frame dari data breast cancer titik data ini. Lalu untuk nama kolomnya mengambil dari key feature names. Lalu untuk kolom target dibikin manual juga karena data dan targetnya ini terpisah. Lalu diisi dengan dictionary breast cancer pada key target. Nah, apabila dijalankan, kita lihat WineDF-nya akan menghasilkan seperti ini. Ada 14 kolom, yang mana 13-nya itu atribut dan satu kolomnya yang terakhir ini target. Begitu pula yang breast cancer. Di sini ada 31 kolom dan kolom terakhirnya itu targetnya atau kelasnya. Nah, setelah meload dataset, langkah selanjutnya itu pre-processing. Yang pertama melihat apa ada data yang kosong menggunakan metode isna, lalu saya jumlahkan. Nah, ternyata di sini untuk dataset wine data kosongnya itu 0, dan untuk dataset breast cancer itu data kosongnya juga 0. Lalu setelah data kosong, saya cek data duplikatnya menggunakan metode duplicate, lalu dijumlahkan. Nah, di sini untuk data duplikatnya juga keduanya 0. Setelah itu melakukan normalisasi atau scalar ini. Jadi untuk standar scalar ini saya masukkan ke sebuah variable scalar, lalu saya ubah data frame wine dan juga breast cancer pada kolom
sebelum kolom terakhir, jadi hanya mengambil atributnya saja. Jadi pada kolom ini yang akan di scaler itu hanya sampai row line, jadi yang target ini tidak. Begitu pula yang breast cancer, jadi yang target ini tidak dimasukkan ke scaler, jadi hanya diambil atributnya saja atau fiturnya. Nah, ini sudah dilakukan standar scaler. Coba kita cek WinDF. Nah, maka ini nilainya sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Hanya saja yang target ini tetap. Nah, di sini alkohol baris pertama itu 14,23. Kalau kita cek di sini baris pertamanya itu sudah 1,51 sekian. Seperti itu. Setelah pre-processing, lanjut ke modelingnya. Nah, untuk yang tugas pertama tadi, klasifikasi menggunakan perseptron pada dataset wine dan breast cancer. Nah, di sini untuk test size-nya itu ada 0,2, 0,3 dan 0,4. Oke, jadi untuk perseptron yang pertama itu pada dataset wine. Nah, di sini saya pisahkan terlebih dahulu untuk atribut dan targetnya. Jadi untuk atribut ini diambil semua baris dan semua kolom sampai kolom terakhir. Jadi kolom terakhirnya ini enggak dimasukkan, dan kolom terakhirnya ini sebagai target ini dimasukkan ke variabel Y. Jadi X ini sebagai atribut dan Y ini sebagai target atau kelas. Setelah itu saya melakukan perulangan karena tadi ada 3 perbandingan test size, yaitu 0,2, 0,3 dan 0,4. Jadi nanti baris ini akan dilakukan perulangan sebanyak 3 kali dengan nilai TS yang berbeda-beda. Nah, untuk setiap perulangan nanti akan dibagi data training dan juga data testingnya menggunakan metode train test speed. Di sini masukkan nilai atribut, masukkan nilai Y, lalu masukkan nilai random state supaya ketika kode ini dijalankan lagi nanti tidak berubah untuk perandomannya. Lalu untuk size-nya ini dimasukkan nilai TS ini yang diambil dari perulangannya. Jadi perulangan pertama ini akan diisi dengan 0,2, lalu untuk perulangan kedua nanti diisi 0,3, dan untuk perulangan yang ketiga nanti diisi dengan 0,4. Setelah men-split data training dan data testing, nanti dimasukkan ke 4 variabel ini. Ada data training yang mana dibagi atribut training, lalu ada atribut testing, lalu di sini ada target training dan juga target testing. Lalu setelah itu saya membuat model perseptron dengan random state-nya 0. Saya masukkan ke sebuah variabel model. Setelah itu saya latih menggunakan metode fit. Saya masukkan data trainingnya, yaitu atribut training dan juga target trainingnya. Setelah dilatih modelnya, lalu saya prediksi data testingnya untuk atributnya saja. Nanti hasil prediksinya ini akan dibandingkan dengan target testingnya. Jadi data prediksi ini akan dibandingkan dengan data testing ini. Setelah itu saya print skor akurasinya menggunakan metode yang tadi, akurasi skor. Saya bandingkan target testingnya dengan target yang diprediksi oleh si model. Nah, apabila dijalankan, didapatkan di sini skor akurasi model perseptron pada dataset wine dengan perbandingan test size 0,2 itu 1 atau 100%. Untuk 0,3 itu juga 100%. Lalu untuk 0,4 ini 98,6%. Nah, ini untuk perseptron pada dataset wine. Nah, di sini ini menggunakan learning rate. Kalau tidak salah secara default itu nilainya 1. Learning rate, nah secara default itu 1. Apabila kita coba ubah, misalnya menjadi learning rate menjadi 0,1, masih nggak ada perubahan. Misalnya kita ubah menjadi 0,005. Nah, sekarang menjadi berubah.
Tapi di sini saya menggunakan defaultnya saja. Itu untuk dataset wine. Untuk dataset breast cancer caranya juga sama. Di sini saya ambil atributnya dan juga targetnya. Setelah itu melakukan perulangan pada test size 0,2, 0,3 dan 0,4. Lalu membagi data training dan data testing pada setiap perulangan berdasarkan test size ini. Lalu membuat modelnya, melatih modelnya, memprediksi, lalu mengoutputkan skor akurasinya. Nah, didapatkan di sini untuk tes size 0,2 akurasinya sebesar 92,9%. Lalu untuk tes size 0,3 sebesar 94%. Lalu untuk tes size 0,4 didapat akurasi 94%. Itu tadi untuk tugas nomor 1 yang perceptron. Lalu untuk tugas yang kedua yaitu yang ensemble classification menggunakan Bagging classifier. Nah, di sini test size-nya itu 0,3 dengan n estimatornya 100, 200, 300. Nah, ini hampir mirip seperti sebelumnya. Jadi ngambil nilai atributnya, lalu nilai targetnya dipisahkan ke variabel sendiri-sendiri. Lalu untuk perulangannya ini menggunakan perulangan yang estimatornya. Kalau sebelumnya menggunakan perulangan pada test size-nya, sekarang saya menggunakan perulangan pada estimatornya, yaitu untuk estimator 100, 200, dan 300. Dan untuk test size-nya karena tadi cuma satu nilai, yaitu 0,3 saja, jadi langsung masukkan 0,3 di sini. Jadi akan melakukan perulangan sebanyak 3 kali untuk estimator 100, 200, dan 300. Nah, di setiap perulangannya nanti akan melakukan split data training dan data testing, lalu membuat model perceptron, lalu di sini membuat model ensemble-nya, yaitu menggunakan Bagging classifier dengan estimatornya yaitu perceptron tadi. Variabel model ini dimasukkan ke parameternya. Lalu untuk jumlah estimatornya atau jumlah klasifikasinya nanti berapa ini dipecah, ini berdasarkan perulangannya tadi. Jadi untuk perulangan yang pertama akan dimasukkan nilai 100, lalu untuk perulangan yang kedua akan dimasukkan 200, dan untuk perulangan yang ketiga nanti akan dimasukkan nilai 300. Nah, ini untuk model ensemble-nya. Setelah dibikin model ensemble-nya, yaitu kita latih, kita masukkan data trainingnya. Nah, setelah itu kita prediksi menggunakan metode predict pada data atribut testingnya. Setelah itu kita outputkan berapa skor akurasinya, kita bandingkan nilai testingnya tadi dengan nilai yang diprediksi oleh si ensemble model ini. Nah, didapatkan skor akurasi model perceptron. Ini model ensemble perceptron pada dataset wine dengan jumlah estimator 100 itu 100%, untuk estimator 200 itu juga 100%, dan untuk jumlah estimator 300 itu juga 100%. Itu misalnya kita coba kita kurangi learning rate-nya menjadi 0,5. Nah, ternyata masih sama, masih mendapatkan nilai akurasi sebesar 100% semua. Oke, itu untuk Bagging classifier dataset wine. Lanjut ke yang dataset breast cancer. Caranya masih sama, yaitu memisahkan atribut dan juga targetnya. Atribut untuk variabel X dan Y ini untuk targetnya. Setelah itu melakukan perulangan berdasarkan estimatornya, lalu kita split data training dan data testing, lalu membuat modelnya. Setelah itu membuat model yang ensemble-nya, masukkan estimator yang perceptron tadi, lalu masukkan juga jumlah estimatornya berdasarkan perulangan. Setelah itu saya latih untuk ensemble modelnya ini nanti. Nah, setelah itu diprediksi
data testingnya, dan yang terakhir mengoutputkan hasil skor akurasinya. Nah, didapatkan di sini skor akurasi model ensemble perceptron pada dataset breast cancer dengan jumlah estimator 100 itu sebesar 94,15%. Lalu untuk jumlah estimator 200 itu sebesar 94,15% juga. Lalu untuk jumlah estimator 300 itu sebesar 94,73%. Oke. Mungkin saya coba ubah learning rate-nya menjadi 0,1. Nah, ternyata di sini ada sedikit perubahan pada yang jumlah estimatornya 300. Jadi sama seperti atasnya, yaitu 94,15%. Misalnya kita ubah lagi jadi learning rate-nya menjadi 0,001. Nah, sekarang juga berubah lagi. Untuk yang 100 yaitu 94,73%, untuk yang 200 yaitu 95,32%, lalu untuk yang 300 yaitu 94,73%. Seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke awal lagi. Nah, itu tadi sudah menjawab untuk tugas nomor 1 dan nomor 2. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.